Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jeramandika Paritama dari jurusan Teknik Industri Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait hasil penelitian saya dengan judul Analisis Perbaikan Kinerja Rantai Pasok dengan menggunakan metode Supply Chain Operation Difference dan Analytical Hierarchy Process pada PT XYZ. Untuk latar belakang dari penelitian ini, PT XYZ merupakan salah satu industri garmen besar yang berspesialisasi dalam pakaian denim pria dan wanita. Orientasi pemasaran perusahaan adalah pasar dalam negeri dan luar negeri. Dalam proses produksinya, PT XYZ melakukan impor untuk pemenuhan kebutuhan materialnya. PT XYZ menerapkan metode make to order yang mengharuskan perusahaan buat produk sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi dari buyer atau customer. Nah, dikarenakan buyer ini memiliki hak dalam memesan produk sesuai keinginan mereka, hal ini merupakan sebuah added value terhadap perusahaan. Namun, dalam prosesnya, perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi standar dari buyer. Sehingga diharapkan perusahaan dapat memenuhi permintaan dengan baik, seperti jenis bahan harus sesuai, kualitas terjamin, dan pengiriman yang tepat waktu. Untuk permasalahan sendiri, dalam prosesnya, PT XYZ mengalami beberapa masalah dari pihak internal maupun eksternal. Salah satu masalah yang dihadapinya, yaitu bahan yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria, terjadi keterlambatan pengiriman, terjadi kendala dalam alur proses produksi, terdapat reject, dan SOP dari buyer yang membuat perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam proses produksinya. PT SCZ perlu melakukan penilaian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap rantai pasok perusahaan, agar dapat diketahui aspek mana saja yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Nah, jadi penerapan metode SCORE ini digunakan untuk mendapatkan key performance indicator agar dapat diketahui indikator performansi mana saja yang perlu diperbaiki. Dan metode HP digunakan untuk melakukan pembobotan. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu untuk identifikasi faktor masalah dalam rantai pasok yang memiliki potensi untuk membuat kinerja. Yang kedua, memberikan bobot prioritas terhadap kinerja rantai pasok. Yang ketiga, memberikan saran terhadap kinerja rantai pasok. Dan yang keempat, evaluasi kinerja pemasok. Untuk metode supply chain operation reference sendiri merupakan sebuah model yang merancang, mendeskripsikan, dan mengonfigurasi ulang berbagai jenis aktivitas komersial bisnis. Jadi pada model skor ini terdapat 5 proses inti. Yang pertama ada plan, yang kedua sort, ketiga make, keempat deliver, dan yang kelima adalah return. Pada model skor ini terdapat 3 hierarki proses. Yang pertama level puncak, di mana menggambarkan 5 proses inti dari skor. Yang kedua disebut configuration level, di mana pada level 2 ini rantai pasok perusahaan dapat dikonfigurasikan berdasarkan 30 proses inti. Pada level 3 melakukan proses elemen, berisi elemen proses, dan referensi. Untuk analytical hierarchy proses sendiri merupakan sebuah hierarki fungsional dalam pengambilan keputusan dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Jadi dalam melakukan analisis menggunakan metode HP ini, terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu prinsip penyusunan hierarki, dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang rinci. Perlu menyusun realitas yang kompleks ke dalam bagian yang menjadi elemen inti. Yang kedua, yaitu prinsip menentukan prioritas. Ditentukan berdasarkan pandangan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada prinsip konsistensi logis bahwa AHP ini memasukkan aspek kualitatif maupun kuantitatif untuk mengekspresikan pilihan dan preferensi. Untuk hasil penelitiannya sendiri, dalam melakukan penyusunan key performance indikator, akan dilakukan alignment atau penyelarasan antara strategi perusahaan dengan hasil pemetaan proses bisnis berdasarkan keterkaitan antara strategi bisnis dan alur pemetaan proses bisnis dalam model SCORE. Jadi untuk hasil yang didapatkan, berdasarkan 5 proses inti yaitu plan, source, make, deliver, dan return, didapatkan total sekitar 13 indeks KPI atau Key Performance Indicator. Sebagai contoh pada KPI P1 dengan tingkat pemenuhan kepesanan untuk satuannya adalah persen. Pada P1 ini termasuk ke dalam skor model plan dan atribut kinerja adalah reliability atau keandalan. Untuk hasil penelitian sendiri didapatkan hasil bahwa total indikator kinerja perusahaan termasuk dalam excellent dengan total skor sebesar 93,301. Hal ini mengartikan bahwa kinerja perusahaan termasuk sangat baik berdasarkan sistem monitoring indikator kinerja. Namun dalam prosesnya, tepatnya pada key performance indikator pada S2, yaitu ketepatan waktu pengiriman material, didapatkan nilai sebesar 69,5. Hal ini merupakan pada sistem monitoring termasuk ke dalam kategori average atau rata-rata. Nah, pada kinerja ini perlu dilakukan perbaikan. Nah, untuk usulan perbaikannya sendiri, yang pertama yaitu melakukan evaluasi kinerja terhadap kriteria supplier yang lebih baik agar perusahaan dapat lebih selektif dalam memilih dan menerima supplier. Dengan melakukan hal ini, diharapkan perusahaan dapat mengatasi kendala-kendala yang diakibatkan dari pihak eksternal. Nah, perusahaan dapat juga lebih memperhatikan track record dan konsistensi dari supplier. Yang kedua,
Perusahaan harus memiliki alternatif supplier yang dapat menjadi pengganti apabila supplier utama mengalami kendala atau masalah yang tidak dapat diatasi oleh perusahaan. Hal ini diharapkan perusahaan dapat menyelesaikan terjadinya keterlambatan pengiriman. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.